Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sangat bagus sekali membahas temanya yaitu rambutmu membawa ke surga. Masya Allah, tadi juga dibahas ya sama guru-guru kita ya, seperti apa sih rambut itu bagi wanita adalah sebuah kehormatan dan bagaimana batasan-batasan bagi perempuan dan laki-laki dalam memotong rambutnya ya, Masya Allah. Nah Ustazah ayo dong, ini aku jadi penasaran tadi kan kepotong nih ya, sebelum iklan pertanyaan tadi, apakah harus wanita yang haid itu tidak boleh potong rambut dan rambutnya yang rontok pada saat haid harus dikumpulkan? Nah, itu mitos atau fakta? Jadi pemirsa, jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin hal-hal seperti ini pasti banyak perbedaan pendapat. Jadi mohon maaf misalnya, wah perasaan aku waktu belajar bilang boleh, kok yang ini bilang nggak boleh. Nah kita dasari dari surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal absara wal fuada kullu lahu mas'ula. Allah. Jangan kita ngomong sesuatu yang kagak ada ilmu atau dalilnya. Nggak boleh, menurut gue nggak boleh. Karena apa? Nanti itu namanya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi mohon maaf saya ini pinjam dari kata-kata para ulama, para ahli-ahlinya ya. Kalau berbeda pendapat di sini. Pendapat pertama, boleh nggak sih orang yang namanya tadi lagi haid potong rambut ya kan? Atau memang kalau nggak potong gimana? Nah menurut pendapat dari Syekh Utsaimin berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa ketika Aisyah sedang haji wada dengan Rasulullah. Maka Aisyah ngomong sama suami tercinta Rasulullah SAW. Wahai suamiku gimana nih? Ini lagi haji wada, aneh haid. Ya kan bagaimana? Sebenarnya orang haid itu nggak boleh yang namanya tawaf ya kan segala macam. Maka kemudian Nabi bilang, sisir rambutmu. Berarti kan kalau kita nyisir kan otomatis pasti ada rontok-rontoknya ya kan. Gak mungkin gak rontok ya kan. Apalagi udah nikah. Iya rontok mulu ya kan. Apalagi kalau lagi nyusuin. Oh nyusuin anaknya banyak rontok. ya kan. Nah, maka dari hadis di sini menyatakan boleh saja yang namanya orang haid itu motong rambut. Itu yang pertama hadis berdasarkan hadis Bukhari. Dan juga dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah memperbolehkan bagi seorang wanita ketika haid dia potong rambut atau mungkin nyisir rontok-rontok gak usah pakai dikumpulin. Karena apa? Itu ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua ada yang tidak memperbolehkan. Jangan dong, hati-hati dong. Kenapa? Ini adalah bagian dari tubuh kita. Kita itu lagi dalam keadaan haid. Kalau dia misah bagaimana? Ini dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Nah dinyatakan apa? Sebaiknya kita sebelum mandi junub atau mandi haid, jangan buang kuku kita. Jangan buang rambut kita. Karena nanti akan dikumpulkan seperti semula di hari kiamat pada saat kita seperti junub. Ini sebaiknya menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan juga dalam kitab Fathul Muin juga seperti itu pemirsa. Jadi kalau emang kita hati-hati sebaiknya kalau nggak ngerepotin nih ya kita kumpulin dulu tuh rambut. Kalaupun ternyata dia yang nggak sengaja ya udah nggak apa-apa, nggak usah dicari-cari ya. Jangan sampai kalau lagi mandi begini-begini, aduh gue nyari rambut ya kagak juga gitu ya. Artinya yang tidak sengaja nggak apa-apa. Jadi kalau berbeda pendapat kayak gini gimana nih? Dalam surat Az-Zumar ayat 18 nyatakan walladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Orang-orang mengikuti yang namanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru-guru kita, ya kan pasti ada perbedaan ya, maka ikuti mana yang paling terbaik. Masya Allah. Gitu, zaman sekarang bagaimana nih? Benar. Kayaknya mudah lah ya, kita harus jaga diri lah biar hati-hati sebaiknya ikuti. Nah Ustazah tapi gimana ya, maksudnya kan mungkin ada juga sebagian jamaah nih mungkin yang juga nggak tahu ilmunya mungkin di awal. Nah kalau Aca tuh juga sekarang suka gitu, misalnya udah Aca simpen nih, terus nggak sengaja nih misalnya kebuang rambutnya. Nggak sengaja ya kan? Kebuang rambutnya atau ada yang buang? Ada yang buang. Yang buang mbak aku biasa jadi udah aku kumpul-kumpulin nih Ustaz. Jadi aku kumpulin kayak di kotak gitu. Terus kayak dilihat kali ya sama dia dibuang Ustaz. Karena gak tahu mungkin rontok apa gimana gitu. Nah gimana ya, pemirsa yang tercinta kalau kita gak sengaja ada dalam hadis. Rufi al-qalam an salasa. Allah tidak mencatat suatu dosa karena 3 hal. 1 karena gak sengaja. 2 karena memang dia itu terlupa. 3 karena ketiduran. Jadi kan kita udah berusaha. Iya, benar, Allah dilihat usahanya ke Aca. Masya Allah. Jadi insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, makasih banyak Ustazah Lulung. Ya jamaah, ini luar biasa ya, ini pengetahuan juga loh buat kita mungkin yang bagi yang nggak tahu ya. Jadi sekarang jadi belajar gitu, jadi diwujudkan ya untuk dipraktekkan nih. Amin. Nah ini berikut ada tayangan jamaah penasaran nih ya. Jamaah penasaran pasti seperti apa wujud dari peninggalan berupa rambut Rasulullah. Nah ini nih, ini bisa langsung kita lihat videonya, silakan.